Halo semuanya, balik lagi bareng Cica dari Forgotten Kid. Karena Bang Rapenya masih belum sehat, untuk sementara waktu, Cica yang bawain alur ceritanya ya. Semoga kalian bisa terhibur, dan tanpa banyak basa-basi yuk kita check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Jian berkata, "Jika Longlian membantumu menyerap bencana kaisar, kamu adalah kaisar yang payah," ucap dari Xiao Jian. "Aku tidak peduli," ucap Nan Erming. Orang-orang pun tertawa. Li Shaolong lalu berkata, "Xiao Yan, bagaimana hasil pemurnianmu?" tanya Li Shaolong. Xiao Yan lalu berkata, "Cukup bagus," ucap Xiao Yan. Xiao Yan lalu berkata, "Semua bahan habis. Sudah lebih dari 1400 Jixindan disempurnakan. Dengan kata lain, tim utama Xiao Pu akan memiliki lebih dari 1400 kaisar bintang 5. Dari total 1500, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata, 1500 kaisar bintang 5. Bukankah itu berarti Xiao Pu akan segera memasuki ajaran pasukan kelas 1? Ucap Xiao Yao. Orang-orang pun bersorak. Xiao Yan berkata kepada King Haoran, "Saudaraku, bagaimana perasaanmu setelah pindah ke Mo Huang Mansion?" tanya Xiao Yan. King Haoran tertawa dan berkata, "Hahaha, luar biasa. Setelah aku pindah, banyak kekuatan iblis bergabung dengan klan Blue Demonku. Bahkan, mereka yang mengikuti Demon Soul juga kini tertarik padaku," ucap dari King Haoran. Xiao Yao lalu berkata, "Hahaha, selamat Kaisar Iblis. Menurutku sekarang Demon Soul akan benar-benar marah," ucap Xiao Yao. Disitulah keanehannya. Demon Soul tidak melakukan pergerakan sama sekali, ucap King Haoran. Xiao Qi lalu berkata, "Apa mungkin Demon Soul sudah melihat Blue Demon memenangkan hati orang-orang, dan mereka merasa sulit untuk mengubah situasi. Jadi mereka memilih untuk menyerah," ucap dari Xiao Qi. Sepertinya itu tidak mungkin. Sampai sekarang Demon Soul dikatakan sebagai yang terkuat di antara klan iblis. Seberapa kuat mereka, aku juga tidak tahu. Yang pasti, mereka tidak akan mudah menyerah pada klan Blue Demonku, ucap King Haoran. Jenny lalu berkata, "Jika begitu, berarti ada dua kemungkinan. Satu, Demon Soul sedang diam-diam merencanakan tindakan melawan Blue Demon. Kedua, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sehingga tidak langsung bergerak ataupun mengumpulkan iblis lainnya," ucap dari Jenny. Xiao Yan lalu berkata, "Jika Demon Soul benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, seharusnya Demon Soul tidak akan membiarkan Blue Demon memasuki istana iblis, bukan?" ucap dari Xiao Yan. "Itu baru kemungkinan. Tapi aku punya firasat. Perang besar akan terjadi antara Blue Demon dan Demon Soul," ucap dari Jenny. Xiao Yan melepaskan cincin di tangannya dan memberikannya kepada Li Shaolong. Lalu dia berkata, "Shaolong, di dalam cincin ini ada inti sihir bintang 5. Bawalah inti sihir itu ke pasukan utama untuk diserap. Pastikan mereka meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Dan saat Langtian keluar, beritahu dia untuk menggunakan semua bahan campuran untuk dibuat pil. Lalu berikan 100 pil kepada King Haoran. Lalu Jenny, kamu persiapkan lelang keterampilan bertarung lainnya sesegera mungkin. Aku ingin membeli keterampilan bertarung tingkat lanjut untuk tim utama. Selain itu, lubang cacing yang menghubungkan Xiao Mansion dan Mo Huang akan diperluas agar mampu mentransmisikan 100 orang sekaligus," ucap dari Xiao Yan. Jenny lalu mengangguk. Li Shaolong berkata, "Tim utama yang akan mendapatkan Jixindan bisa dikatakan sebagai darah kehidupan Xiao Pu. Bagaimana mengendalikan kekuatan ini adalah masalah pertama yang harus diselesaikan," ucap Li Shaolong. Xiao Yan lalu berkata, "Shaolong, karena kamu memikirkan masalah ini, aku pikir kamu pasti sudah memiliki jalan keluarnya," ucap dari Xiao Yan.
Ya, yang paling efektif adalah dengan akte darah, ucap Li Shaolong. Bukankah masalah akte darah sudah kuserahkan pada kalian berlima? Tanya Xiao Yan. Iya, benar. Tapi Xiao Yan, pada awalnya hanya kami berlima pun tidak masalah. Tapi sekarang berbeda. Ada total 1.500 orang. Jika semuanya ditangguhkan pada kami berlima, takutnya kami berlima mengalami sebuah kecelakaan. Jika kami mati, orang-orang itu juga akan ikut mati. Oleh karena itu, aku mohon Xiao Yan, pilihlah calon lain, ucap dari Li Shaolong. Jenny mengangguk dan setuju. Lalu dia berkata, masalah ini benar-benar perlu dipertimbangkan kembali, ucap dari Jenny. Xiao Yan lalu berkata, menurut kalian, siapa orang yang cocok memegang akte darah? Tanya dari Xiao Yan. Xiao Jian lalu berkata, tentu saja kamu Xiao Yan, ucap dari Xiao Jian. Hah? Aku? Kalian tahu sendiri, jika aku memegang akta darah, jauh lebih berbahaya. Demon Soul dan Liga Bayangan sedang mengincarku. Aku tidak bisa mengambil resiko ini, ucap dari Xiao Yan. Orang-orang pun terdiam. Suasana hening sejenak. Li Shaolong kembali berkata, kalau begitu, kupikir hanya Nona Xiaoqi yang paling cocok. Nona Xiaoqi adalah ibu utama dari Xiaopu dan juga salah satu yang paling dipercaya Xiao Yan, ucap Li Shaolong. Xiaoqi lalu berkata, tidak, saudara Jenny jauh lebih di atasku dalam semua aspek. Karena itulah, saudara Jenny yang paling cocok, ucap dari Xiaoqi. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu adalah ibu utama Xiaopu. Tentu saja darah tim utama harus diberikan padamu, ucap dari Jenny. Xiao Yan menoleh ke arah King Haoran dan berkata, saudaraku, bagaimana ini? Tanya dari Xiao Yan. King Haoran tertawa dan berkata, saudaraku, aku tidak bisa membantumu tentang ini. Kamu harus memikirkannya sendiri. Atau tanya leluhur tua saja, ucap King Haoran. Xiao Yao lalu berkata, aku pikir orang yang paling cocok adalah Jenny. Selain dia pintar memanage, identitas juga aman, ucap Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, leluhur benar. Jenny tidak hanya aman, tapi pamornya di rumah Xiao juga cukup tinggi, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yao lalu berkata, baiklah, sudah diputuskan, ucap Xiao Yao. Li Shaolong berkata, Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Li Shaolong. Xiao Yan lalu berkata, tentu saja meningkatkan kekuatan jiwa kalian, ucap Xiao Yan. Xiao Yan pun memimpin orang-orang pergi ke ruang latihan. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Ji Ying, Lang Tian, Nan Erming, Xiao Jian, dan Strom berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya. Dan yang lainnya gagal, termasuk Xiao Yan. Xiao Yan menatap Li Shaolong yang tampak murung. Xiao Yan lalu berkata kepada orang-orang, urusan internal yang rumit dan urusan tim utama telah membuat kemajuan. Kekuatannya jauh di belakang yang lain. Tapi dengan peningkatan pesat beberapa orang-orang, sedangkan dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Dan akhirnya kesenjangan antara dia dan orang-orang pasti akan melebar, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yan melangkah maju ke arah Li Shaolong. Li Shaolong lalu berkata, Xiao Yan, maaf, aku gagal, ucap Li Shaolong. Xiao Yan lalu berkata, tidak masalah, aku juga gagal, ucap Xiao Yan. Aku takut, jika tim yang kupimpin juga gagal, ini semua salahku. Aku seharusnya mati saja, ucap dari Li Shaolong. Jenny melangkah maju dan berkata, Shaolong, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, ucap Jenny. Xiao Yan lalu berkata, Shaolong, aku mengerti suasana hatimu. Kamu adalah tangan kananku, andalan Xiaopu. Jika kamu tidak ada, kemana aku bisa mencari orang sepertimu? Untuk keamanan timmu di masa depan, aku sudah memikirkannya. Ji Ying akan menjadi penjaga pribadimu.
yang akan bertanggung jawab untuk melindungimu dan timmu, ucap Xiaoyan. Li Shaolong hanya menghela napas. Ji Ying lalu berkata, "Kenapa Shaolong? Apakah kamu takut aku tidak bisa melindungimu?" tanya dari Ji Ying. Li Shaolong lalu berkata, "Tidak, bukan seperti itu. Oh iya, bagaimana dengan keterampilan bertarung?" tanya Li Shaolong. Xiaoyan berkata, "Jangan khawatirkan tentang itu. Sudah aku pikirkan sebelumnya," ucap Xiaoyan. "Lalu, bagaimana dengan Long Yan?" tanya Li Shaolong. Long Yan masih menyerap pil petir. Jika dia berhasil menyerap 1.500 pil petir, seharusnya dia bisa mencapai Kaisar Bintang 6, ucap Xiaoyan. Orang-orang pun terkagum kepada Long Yan. Setelah berbicara beberapa saat, orang-orang pun pergi dari tempat latihan meninggalkan Xiaoyan sendiri. Saat Xiaoyan duduk bersila, suara Jian Lao tiba-tiba terdengar. "Aku terkejut dengan kecepatan peningkatannya," ucap dari Jian Lao. Xiaoyan sangat gembira. Mendengar suara itu, dia segera berkata, "Jian tua, kamu sudah lama tidak berbicara. Kamu kemana?" tanya Xiaoyan. Jian Lao lalu berkata, "Hahaha, aku tidak kemana-mana. Aku melihatmu baik-baik saja saat di The Blood Killing Cave. Aku hanya diam saja." "Nak, jika kamu ingin menjadi pria yang benar-benar kuat, kamu tidak boleh mengandalkan bantuan orang lain. Tapi, jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku pasti akan mencoba melindungimu," ucap Jian Lao. Xiaoyan mengangguk. Jian Lao kembali berkata, "Kamu bisa meningkatkan kekuatanmu lagi jika sudah menyerap 5 dari 3 keajaiban. Aku penasaran, kamu akan naik ke tingkat berapa?" ucap Jian Lao. Xiaoyan lalu berkata, "Menyerap 5 dari 3 keajaiban. Tapi aku hanya punya 4 dari The Blood Killing Cave. Satu lagi dari mana?" tanya dari Xiaoyan. "Kamu belum menyerap roh hantu yang dikirim oleh Kaisar Iblis Tua?" tanya Jian Lao. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, seraplah. Aku akan menantikan kejutan darimu," ucap Jian Lao. Setelah itu, Jian Lao kembali menghilang. Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih Jian Lao. Aku tidak akan mengecewakanmu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera membentuk segel tangan pelatihan. Saat ini, dia harus menyerap beberapa api surgawi, roh hantu, dan segel roh. Singkat cerita, 110 tahun telah berlalu. Dalam 110 tahun terakhir, setiap 10 tahun, King Mu'er akan mengajak King Haoran ke Xiaopu. Setiap kali King Mu'er datang, dia selalu membawa tanaman pot dan meletakkannya di ruang terbuka di selatan ruang latihan Xiaopu. Hari ini, King Mu'er meletakkan tanaman pot ke-11 dan melihat ke pintu ruang latihan yang masih tertutup. King Mu'er lalu berkata, "Pembohong sialan, mau sampai berapa pot bunga sampai kamu keluar?" ucap King Mu'er. Singkat cerita, 100 tahun lagi telah berlalu. Setiap kali King Haoran dan King Mu'er datang, orang-orang inti Xiaopu akan bertemu di aula Xiaopu. Kali ini, Li Shaolong ingin mengajukan ide untuk didiskusikan. Idenya adalah untuk mendirikan sebuah badan intelijen khusus di Xiaopu. King Mu'er bergegas ke aula setelah meletakkan pot tanaman ke-21. Di luar aula tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir. Itu adalah bencana Kaisar Bintang 5. Dalam 200 tahun terakhir, selalu ada 5 atau 6 Kaisar Bintang 5 yang muncul di Xiaopu dalam 1 tahun. Xiao Yao lalu berkata, "Bagus, Kaisar Bintang 5 lainnya," ucap Xiao Yao. King Haoran lalu berkata, "Shaolong, ada berapa banyak Kaisar Bintang 5 di Xiaopu sekarang?" tanya King Haoran. Li Shaolong lalu berkata, "Tim utama Xiaopu sekarang memiliki 1.356 Kaisar Bintang 5. Ada 7 yang masih belum selesai. Dan saat ini, aku memiliki 45 Jixindan," ucap dari Li Shaolong. "Tidak kusangka, hanya dalam 200 tahun, Xiaopu memiliki lebih dari 1.300 Kaisar Bintang 5, ucap King Haoran.
Di Xiaopu juga sudah ada Xiaoli dan Xiaolong yang sudah kembali dari Dizhou. Xiaoli lalu bertanya, "Kaisar Iblis, menurutmu bagaimana kekuatan Xiaopu sekarang?" Tanya Xiaoli. King Haoran lalu berkata, "Xiaopu sekarang memiliki hampir 1.400 kaisar bintang 5. Belum lagi sumber daya keuangan dan cadangan keterampilan bertarung. Itu hampir bisa dianggap sebagai kekuatan besar," ucap King Haoran. Xiaoqi lalu berkata, "Menurutku ini bukan kekuatan besar," ucap Xiaoqi. Xiaolong berkata, "Setidaknya kita memiliki 3 orang kaisar bintang 6, di antaranya Xiaojan, Jiying, dan Nan Erming. Apakah itu belum bisa dibilang sebagai kekuatan besar?" ucap Xiaolong. "Tunggu dulu. Siapa yang bilang Xiaopu memiliki 3 kaisar bintang 6? Kenapa aku tidak masuk hitungan? Hah? Bukankah aku juga seorang kaisar bintang 6? Ucap dari King Mu'er. Mendengar itu, semua orang lalu tertawa. "Oh iya, aku lupa. Mu'er juga adalah seorang kaisar bintang 6. Ucap Xiaolong. "Oh iya, King Haoran, jika saja Xiaoyan berhasil mencapai kaisar bintang 8 pada saat ini, apakah Xiaopu akan diakui sebagai organisasi yang kuat?" Tanya Xiaoli kepada King Haoran. King Haoran lalu menjawab, "Wah, itu merupakan hal yang luar biasa. Jika dia bisa menembus kaisar bintang 8 pada saat ini, jika itu terjadi, Xiaopu akan mempunyai kekuatan super," ucap dari King Haoran. "Benarkah itu Kaisar Iblis?" "Ya, tentu saja. Jika Xiaoyan bisa menembus level Kaisar Bintang 8, mungkin kekuatan Xiaopu bisa setara dengan 3 kekuatan super lainnya. Salah satunya Kuildan, Shadow Liga, dan keluarga Jen," ucap dari King Haoran. Li Xiaolong lalu berkata, "Kaisar Iblis, sebenarnya aku ingin membuat tim pengintaian dari Xiaopu ini. Bagaimana menurutmu?" "Ya, itu ide yang bagus. Organisasi besar mana yang tidak memiliki mata-mata di dalam organisasinya? Kamu memang pandai untuk mengatur struktur organisasi Xiaopu ini, Li Xiaolong," ucap King Haoran. "Jadi, apakah kamu setuju, Kaisar Iblis?" "Tentu saja aku setuju," jawab King Haoran. Lalu semua orang pun menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba suara guntur terdengar. "Buar! Buar!" "Apa itu?" ucap dari semua orang. Xiaojan lalu berkata, "Sepertinya itu petir bencana Kaisar Bintang 6. "Apa? Petir bencana Kaisar Bintang 6? Mungkin itu adalah Longyan," ucap dari orang-orang. Semua orang pun segera bergegas menuju keluar aula. Mereka terkejut ketika melihat sosok hitam dari kejauhan. "Ternyata itu adalah Xiaoyan," ucap dari Nan Erming. "Bagaimana mungkin dia bisa menembus Kaisar Bintang 6 dalam waktu sesingkat itu? Baru saja dia berhasil menembus Bintang 5. Dia memang seseorang jenius yang luar biasa dari klan Xiao," ucap orang-orang yang terkagum melihat Xiaoyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten Cica berikutnya ya. Semoga kalian bisa terhibur. Dan maaf ya kalau misalnya Cica belum bisa sebagus yang kalian inginkan. Semoga Bang Rapenya juga cepat pulih biar bisa ngedabing lagi. Cica mohon pamit ya. Assalamualaikum. Dadah.